yang tersaji dengan pertarungan antara Luffy dan Kaido yang begitu unik dan seru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Cover story pada minggu ini harus libur dulu karena menampilkan color sprint anniversary 25 tahun One Piece. Tidak terasa selama ini Oda Sensei baru memberitahu kepada kita jika kekuatan Luffy bukan Gomu-Gomu melainkan Zoan Nika. Oke, kita langsung masuk pada inti pembahasan. Perubahan Luffy dalam wujud Gear 5 merupakan kekuatan puncak yang ada pada buah iblis ini. Namun uniknya, di saat karakter utama pada anime lain menggunakan kekuatan puncaknya, mereka tampil dengan begitu sangar dan keren. Tapi Luffy tampil dengan wujud yang begitu konyol. Ekspektasi fans tidak sesuai dengan apa yang Oda Sensei harapkan. Inilah sang mangaka Oda Sensei, selalu menyajikan keunikan yang sulit untuk ditebak. Nah, di awal chapter, Kaido lagi-lagi dibuat terheran-heran dengan Luffy yang berkali-kali mendapatkan serangan fatal, namun tetap saja ia bisa bangkit dan terus bangkit, seakan Kaido harus dipaksa kalah pada pertempuran ini. Selain itu, Kaido juga dibuat bingung bahkan terkejut dengan kemampuan Luffy sekarang yang dibilang sudah tidak masuk akal lagi. Dan Kaido menganalisis jika buah iblis Luffy bukan buah iblis biasa. Luffy bisa mengubah sekitarnya menjadi karet yang artinya masuk pada mode awakening tipe Paramecia. Namun, di sisi lain, Luffy pun memiliki kemampuan transformasi Zoan. Dua kemampuan itu tidak hanya membuat Kaido bingung, melainkan banyak nakama juga merasakan hal itu. Lantas, seperti apa buah iblis Hito-Hitonomi model Nika ini? Menurut kami, kekuatan Luffy pada dasarnya adalah Zoan Mistik. Tapi, karena kekuatan itu berdasarkan imajinasi si pengguna, maka dengan imajinasi Luffy sekarang, ia menginginkan semua benda yang ia sentuh menjadi karet. Yang secara kekuatan Paramecia, ini memasuki kekuatan puncaknya, yaitu Awakening. Tapi, tidak menutup kemungkinan Luffy juga mampu menciptakan api lebih dahsyat dari serangan Gear sebelumnya, yang membuat Kaido makin bingung lagi. Karena elemen api adalah bagian dari Logia. Inilah yang disebut sebagai kebebasan. Ya, dengan kemampuan unik ini, Luffy tanpa ragu bermain lompat-lompatan di atas tanah yang sudah diubahnya menjadi karet. Padahal saat itu, ia sedang bertarung melawan Kaido. Si belut yang kesal langsung melahapnya. Bukannya panik, Luffy malah membuat tubuhnya menjadi balon besar. Sehingga bentuk Kaido sangat mirip dengan ular yang kepergok sehabis makan anak sapi. Imajinasi Luffy ini benar-benar membuat Kaido bingung untuk menghadapinya. Dengan berbagai cara telah ia lakukan. Alhasil, Kaido hanya menjadi mainan Luffy saja. Duel yang sebelumnya begitu dramatis dan begitu menegangkan, tapi di Gear 5 ini, Luffy yang menjelma menjadi Nika menghadirkan keceriaan di momen apapun, termasuk dalam pertarungan ini. Setelah bertahan dengan wujud balon, kini Luffy mengeluarkan udara tersebut dan membawanya menuju ke langit. Lalu, Luffy berubah ke dalam mode Gigan. Perubahan yang menjadikannya raksasa. Kemampuan ini diadaptasi dari Gear 3 yang membuat salah satu lengannya membesar. Saat itu, untuk membuat salah satu lengannya membesar, ia harus meniupnya terlebih dahulu. Tapi kali ini, wujud Gigan tak hanya lengannya, melainkan seluruh tubuhnya membesar. Dan tak juga harus meniup lengannya lagi. Luffy hanya perlu memikirkan wujud apa yang akan ia gunakan. Maka seketika langsung berubah ke dalam wujud tersebut. Kemampuan imajinasi ini memang luar biasa. Nah, satu lagi, dalam wujud raksasa, tentunya topi jerami yang ada di Marejoa akan pas digunakan oleh Luffy. Apakah Joy Boy terdahulu memiliki wujud yang serupa dengan Luffy saat ini? Mungkin ini cukup masuk akal.
Setelah itu, Luffy yang masih dalam wujud raksasa memaksa Kaido untuk diajak bermain lompat tali. Tapi naasnya, Kaido harus menjadi tali tersebut. Jika saja hal itu disaksikan oleh para anak buahnya, maka benar-benar harga diri Kaido sebagai makhluk terkuat tercoreng oleh Luffy saat itu juga. Dirasa wujud naganya hanya menjadi mainan Luffy saja, maka sesuai prediksi kami, Kaido akan menggunakan mode hybrid lagi. Dengan wujud ini, Kaido baru bisa memberi perlawanan pada setiap serangan Luffy. Tapi tetap saja, serangan itu dianggapnya sebagai bualan saja. Pukulan Kadabo yang bisa membuat Luffy sampai KO, tapi kali ini hanya menambah lelucon yang dimainkan Luffy. Kepalanya yang masuk ke dalam kastil dengan ekspresi konyol tentu mengejutkan semua orang yang sedang serius dalam bertarung, termasuk para kru dan aliansinya. Bahkan matanya sampai keluar saking terkejutnya. Setelah itu, rupanya energi si Joy Boy masa depan ini kembali habis karena terlalu begitu banyak ia gunakan. Kaido yang mulai riang karena dirasa Luffy tak akan sanggup melawannya lagi, meminta Luffy untuk siap kalah. Tapi Kaido lagi-lagi dibuat frustasi karena seketika saat itu juga Luffy berkata, "Berbunyilah lagi detak jantungku." Maka suara genderang dari jantung Luffy berbunyi dan kekuatannya kembali full. Inilah yang disebut dengan kekuatan tak terbatas. Sekelas Zoan pada umumnya pun tak memiliki kekuatan semacam ini. Dan terlihat Kaido mulai kelelahan untuk menghadapinya. Untuk stamina Kaido sendiri sampai sejauh ini memang luar biasa kuat. Sejak awal pertarungan melawan Akazaya sampai menghadapi si Joy Boy masa depan ini, Kaido masih memiliki stamina yang belum habis. Ini memang luar biasa. Dalam pertarungan ini, Kaido yang berkali-kali diserang tetap saja bisa bertahan. Ia terus mempertahankan gelarnya sebagai karakter yang selalu menang saat duel one by one. Namun, di sisi lain, Kaido mengharapkan ia bisa mati dengan keren seperti Shirohige dulu, yang membuatnya selalu iri. Dan di pertempuran ini, apakah Luffy akan mewujudkan mimpi Kaido? Yaitu mati dengan keren, atau malahan sebaliknya, yaitu menjadikan Kaido hanya sebagai pecundang yang hanya dibuat KO saja. Karena jika kita melihat karakter Luffy sejauh ini, ia tidak pernah membunuh lawannya dan hanya membuatnya KO saja. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.